parpol sudah tidak lagi memegang prinsip yang barusan untuk menyuarakan isi hati rakyat, untuk membela kepentingan rakyat, itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena harapan rakyat, keinginan rakyat sudah sangat terlihat dari elektabilitasnya. Yang paling moncer adalah Anies Baswedan. Kim memang tengah melakukan manuver dengan menggandeng partai politik lain untuk bergabung ke dalam koalisi tersebut. Sapu bersih, sisakan PDIP. Nah, itu keinginan mereka ya. Apakah akan terjadi? Wallahu a'lam. Jangan mendahului takdir Allah. Mungkinkah Anies berlayar tanpa PKS dan tanpa Nasdem? Tentu kalau pertanyaannya itu, iya sangat mungkin. Karena masih ada PDIP dan PKB. PKB lewat sekjennya Saiful Huda sudah menyatakan akan bergabung dengan Kim. PKS juga demikian. Menyatakan akan bergabung, sedang mempertimbangkan dengan sangat matang untuk bergabung dengan Kim. Dan kita lihat saja, katanya akan mengumumkan cagup-cawagupnya di tanggal 19 Agustus. Sama. Jadi apa yang disampaikan oleh PKB dan oleh PKS tentang fiksasi pengumuman cagup-cawagup yang mereka usung ada di besok hari. Maka kita akan melihat besok akan menjadi penentuan meskipun bukan penentuan akhir. Kenapa? Karena penentuan akhir hanya baru bisa dilihat di tanggal 27 Agustus. Ini masih dimungkinkan terjadi gejolak-gejolak politik. Bagaimana kita tidak bisa lupa tentang mundurnya seorang ketum partai yang begitu besar, warisan Orde Baru, hanya dalam hitungan jam. Konon katanya ketika sprindik kejaksaan itu disodorkan, Anda mundur atau sprindik ini sebagai alat untuk menangkap Anda, maka ketum itu langsung mundur. Rumornya begitu gitu. Jadi cukup hitungan jam bisa terjadi perubahan yang tidak bisa kita duga. Jadi ya inilah barangkali seninya politik ya. Meskipun tadinya kita berharap partai politik itu adalah yang menyerap aspirasi rakyat. Tapi kalau ternyata Anies Baswedan tidak berlayar, gagal berlayar, maka parpol sudah tidak lagi memegang prinsip yang barusan untuk menyuarakan isi hati rakyat, untuk membela kepentingan rakyat, itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena harapan rakyat, keinginan rakyat sudah sangat terlihat dari elektabilitasnya. Yang paling moncer adalah Anies Baswedan. Maka selayaknya lah yang elektabilitasnya tertinggi pertama, kedua, ketiga, gitu, itulah yang menjadi calon. Dalam hal ini adalah calon gubernur Jakarta. Tapi faktanya tampaknya tidak begitu gitu. Kalau tidak punya kemampuan untuk kasakusuk dan menjanjikan ini itu, maka setinggi apapun elektabilitasnya bisa jadi tidak bermakna. Kapabilitas sudah tidak lagi bermakna. Mungkin yang masih bermakna adalah isi tas. Lu punya berapa? Buat kita bagi-bagikan di money politik, di serangan fajar dan sebagainya. Nah, bukti ini akan sangat menguat tentu setelah melihat hari ini 18 Agustus muncul rilis dari SMRC. Survei SMRC 18 Agustus 2024. 94% pemilih PKS pilih Anies. 5%-nya pilih Ridwan Kamil. Ini jomplang sekali. Jadi kalau besok PKS ternyata menentukan mengusung Ridwan Kamil, maka ini sangat bertolak belakang dengan aspirasi dari para pemilih PKS di Jakarta. Kita lihat skupnya daerah saja, Jakarta. Nanti bicara Jawa Barat tentu berbeda lagi ya. Bicara Jawa Tengah, Jawa Timur beda lagi. Ini kita fokuskan dulu di Jakarta. Nah, masih ada. Masih adakah kesempatan? Masih ada. Ini kan kita di Bandung ini jam 7 lebih 25 menit. Masih ada hitungan jam. 10 jam, 12 jam ke depan. Untuk
memastikan kembali mengusung Anies. Kenapa? Ini datanya. Hasil survei menunjukkan 94% pemilih PKS di Jakarta pilih Anies. 5%-nya baru pilih Ridwan Kamil. Survei SMRC 94% pemilih Anies, pemilih PKS pilih Anies, 5% pilih Ridwan Kamil. Hari ini 18 Agustus. Saiful Mujani Research and Consulting merilis survei terbarunya bertajuk Peluang Calon-Calon Gubernur dalam Pilkada Provinsi Jakarta hari Minggu 18 Agustus 2024. Hari ini. Dalam rilis survei itu, nama Anies Baswedan unggul dibandingkan kandidat lainnya jika Pilgub Jakarta dihelat saat ini. Anies unggul cukup jauh dari bakal calon gubernur Jakarta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, Ridwan Kamil. Kim memang tengah melakukan manuver dengan menggandeng partai politik lain untuk bergabung ke dalam koalisi tersebut. Sapu bersih, sisakan PDIP, ya, itu keinginan mereka ya. Apakah akan terjadi? Walau misawab, jangan mendahului takdir Allah. Namanya pun disebut dengan Kim Plus, bukan Kim Jong Un, ya. Tapi mungkin ada hubungannya. Apa hubungannya? Sapu bersih itu. Salah satu partai yang bakal bergabung dengan Kim Plus adalah PKS. Padahal PKS sebelumnya sempat mendeklarasikan Anies sebagai cagup berpasangan dengan kadernya sendiri, Sohibul Iman. Namun menurut SMRC, pemilih PKS masih banyak yang memilih Anies dibandingkan RK. Angkanya mencapai 94%. Fantastis. Berbanding hanya 5% yang diperoleh oleh RK. Sementara 1% responden memilih tidak menjawab. Ada yang bingung tuh, 1% bingung. Saya suka Anies, saya suka PKS. Gimana nih? Direktur Eksekutif SMRC Denny Irvani mengungkapkan bahwa Anies juga unggul atas RK di pemilih PKB dan Nasdem. Dua partai itu juga yang telah sempat mendeklarasikan Anies sebagai cagup pilihannya di Jakarta. Meskipun PKB baru sebatas rekomendasi di tingkat DPW. Sementara RK unggul di atas Anies di pemilih PSI 90%, wajar juga ya. Gerindra 71%, PAN 49% dan Golkar 52%. 52% berarti luar biasa ya, banyak pemilih PAN dan Golkar yang juga tetap ke Anies Baswedan. Adapun pemilih Demokrat terbelah, Anies 46%, Ridwan Kamil 43%, masih lebih besar Anies. Mayoritas, padahal itu jajaran petingginya sangat murka dan marah itu ya ke koalisi perubahan, tapi tetap saja grassroots yang pendukung Demokrat mayoritasnya pilih Anies gitu. Mayoritas pemilih PDIP belum menentukan 53%. Oke. Anies Baswedan cenderung unggul atas Ridwan Kamil pada pemilih laki-laki, Gen Z, pendidikan SD dan perguruan tinggi, Muslim, etnis Betawi dan pekerja kerah biru. Sementara Ridwan Kamil cenderung unggul di kelompok etnis Sunda dan yang berprofesi ibu rumah tangga. Iya dong, kan pencitraannya luar biasa Ridwan Kamil ya, idola emak-emak. Persaingan sangat ketat terjadi pada kelompok pemilih perempuan, generasi boomer dan pendidikan SLA dan pekerja kerah putih, ujar Denny dalam rilis survei SMRC Minggu. Metodenya tentu lah ya, ini kurang lebih sama, menggunakan metode double sampling. Sebanyak 500 responden dipilih secara acak dari database sampai survei tatap muka. Sebelumnya dengan jumlah proporsional menurut kabupaten kota untuk mewakili pemilih Jakarta. Jadi bukan by phone ya, tapi tatap muka. Lebih valid ini. Untuk mendapatkan sampel yang proporsional dari responden yang memiliki telepon tersebut terhadap karakteristik populasi Jakarta, dilakukan pembobotan terhadap sampel terpilih. Margin error 4,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling wawancara dilakukan 8-12 Agustus. 12 ya, berarti ya minggu kemarin lah, terakhir minggu kemarin ya. Mungkin akan ada perubahan tapi tidak akan signifikan. Jadi kalau RK ternyata nanti lawannya kota kosong seperti tadi disampaikan, selesai itu barang, menang kota kosong. Tapi kalau yang dihadapkannya calon boneka, misalkan Dharma Pongrekun itu masuk, ya kita tahulah akan terjadi seperti di Pilwalkot Solo nanti ya. Menang dahsyat gitu.